Engkau adalah Mesias. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16 dan 20. Saudara, tentu bukan kebetulan bahwa Yesus dari Nazaret mengajak murid-muridnya pergi ke Kaisaria Filipi. Itulah kota yang didirikan oleh Filipus, salah seorang putra Herodes Agung. Tentu dengan uang rakyat. Ia penguasa Dekapolis, wilayah sebelah timur Sungai Yordan. Filipus mendedikasikan kota yang didirikannya itu kepada Kaisar Tiberius. Itulah sebabnya kota itu dinamainya Kaisaria. Tapi tak urung saudara, ingin pula ia mendapat nama, numpang tenar pada sang kaisar. Maka dinamainya juga kota itu Filipi. Kaisaria Filipi, itulah kota yang dipersembahkan oleh Filipus kepada kaisar. Herodes Antipas, saudara, penguasa Galilea itu adalah saudara Filipus. Herodes inilah yang telah merebut istrinya, yaitu Herodias. Yohanes Pembaptis mengecam keras perbuatan itu. Sebagai reaksi, Antipas menjebloskan sang pembaptis ke dalam penjara. Filipus dikhianati oleh istrinya, dipecundangi oleh saudaranya. Tiba di Kaisaria Filipi, saudara, orang diingatkan pada dua penguasa dunia. Yang satu adalah kaisar yang jaya-wijaya. Dan satunya lagi penguasa wilayah yang, penjilat dan pecundang. Yang jelas, saudara, kedua-duanya sama-sama bertumpu pada penggunaan alat-alat kekerasan, mewakili kelas penguasa di negerinya masing-masing, dan menguasai orang lain ketimbang melayani mereka. Di Kaisaria Filipi itu, saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, Yesus menyebut dirinya anak manusia, yang mengungkapkan bahwa ia merupakan bagian dari umat manusia. Bahwa ia solider bersetia kawan dengan manusia berdosa, khususnya yang menjadi korban dosa, yakni yang tertindas, terhisap, dan terpinggirkan. Sehingga lelah dan telantar seperti domba-domba tak bergembala. Murid-murid saudara yang biasa terjun ke tengah-tengah masyarakat memberikan aneka jawaban. Semuanya menyampaikan persepsi masyarakat tentang laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Antipas yang telah menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala sang pembaptis. Menurut Herodes itu, Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari kubur. Itulah sebabnya ia sakti mandraguna. Ada yang bilang Elia. Sebab seperti Elia, Yesus membuat banyak mukjizat, termasuk membangkitkan seorang anak dari kematian. Ada juga yang bilang Yeremia, sebab Yesus terbilang muda, melajang atau jomblo, dan hatinya penuh dengan belas kasihan kepada umat Allah. Ada juga, mungkin karena bingung, yang bilang bahwa Yesus adalah salah seorang dari para nabi, henaton profeton, salah seorang dari para nabi. Yang menarik saudara, 3 dari 4 yang disebutkan orang banyak memiliki kesamaan. Apakah itu? Baik Yohanes Pembaptis,
Elia maupun Yeremia adalah nabi-nabi yang berani berhadapan dengan penguasa yang zalim. Yohanes Pembaptis mengecam Antipas. Elia menantang Raja Ahab. Dan Yeremia menegur keras raja-raja Yehuda, terutama Yoyakim dan Zedekia. Itulah saudara, persepsi-persepsi masyarakat tentang Yesus, laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Yesus tidak menyalahkan persepsi-persepsi tersebut. Ia juga tidak membenarkan. Kemudian ia bertanya, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Seakan ia berkata, "Baiklah, orang bilang aku adalah si A, si B, si C, atau si D. Tapi yang paling penting, menurut kamu, siapakah aku ini?" Seolah mewakili seluruh murid Yesus, Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, Mesias adalah jabatan. Raja yang dipilih dan diurapi Allah dari keluarga Daud. Raja agung yang akan memerintah Israel Raya, bahkan segala bangsa di dunia. Sedangkan anak Allah adalah gelar Sang Mesias, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 7, "Anakku, engkau." Menanggapi pernyataan itu, saudara, Yesus menandaskan pertama, Simon Petrus mengenali Yesus sebagai Sang Mesias karena pewahyuan dari Bapanya yang di sorga. Lihatlah ayat 17. Karena itu, Simon Petrus patut merasa bahagia. Yang kedua, Yesus menyatakan akan mendirikan jemaat atau gerejanya di atas dasar kemesiasan dirinya. Dunia orang mati atau pintu-pintu gerbang dunia orang mati, pulai hadou, tidak akan menguasai gereja. Karena Yesus adalah Mesias, maka gereja yang akan didirikannya tidak akan ditelan oleh pintu-pintu gerbang dunia orang mati. Dalam persatuan dengan Yesus Sang Mesias, gereja tidak akan takluk kepada maut. Itulah yang kita baca pada ayat 18 dan 19. Tapi kemudian saudara, sepertinya mengherankan, Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya mereka tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Pertanyaannya, mengapa? Dia tahu bahwa murid-muridnya belum memiliki pengetahuan yang utuh tentang kemesiasannya. Ia tidak mau mereka menyesatkan orang banyak yang lelah dan telantar seperti domba yang tak bergembala itu. Murid-murid masih harus mengenal Dia. Mereka harus mengenal Dia lebih utuh. Dan itu butuh waktu. Dalam kenyataannya saudara, bahkan Simon Petrus pun belum memiliki pemahaman yang benar tentang kemesiasan Yesus. Dia sudah tahu Yesus adalah Mesias. Dia sudah mengenali Yesus adalah Mesias. Tapi ia belum memiliki pemahaman yang benar. Belum memiliki pemahaman yang utuh tentang kemesiasan Yesus. Hal ini saudara segera kelihatan ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Simon Petrus mendengar itu saudara, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Ayat 22. Bagi Simon Petrus saudara, juga teman-temannya, tak terbayangkan seorang Mesias itu menderita sengsara,
mati, dan baru dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan semua orang mati. Demikianlah pemahaman yang lazim tentang dibangkitkan pada hari ketiga. Bagi Simon Petrus, Mesias niscaya jaya wijaya tidak terkalahkan. Saudara, adalah benar. Yesus dari Nazaret adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Raja Agung atas Israel Raya dan semua bangsa di seluruh dunia. Tetapi saudara, kemesiasan Yesus tidak lepas dari tugasnya sebagai hamba Yahweh. Ia bukan raja tipe kaisar atau Filipus yang menjalankan politik kekuasaan dan mengandalkan alat-alat kekerasan. Ia adalah raja yang menghamba, yang datang untuk melayani, yakni menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Dengan jalan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kebesaran atau keagungan Yesus, saudara, terletak dalam kesediaannya untuk menggenapi segala kebenaran atau kehendak Allah. Matius 3:15. Mewujud nyatakan kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Lihatlah Matius 9 ayat 10, 26 ayat 39. Nah saudara, kalau begitu, pelajaran apakah yang dapat kita petik dari pengakuan akan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Pertama, ya, Yesus adalah Mesias, Raja Agung yang diurapi Allah. Nah, karena dialah Raja Agung itu, saudara, ia berhak atas ketaatan kita sepenuhnya. Yesus berhak atas ketaatan kita sepenuhnya. Kita harus taat kepada Yesus, Mesias, Raja Agung yang diurapi Allah. Yang kedua, saudara, Yesus adalah Sang Mesias. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan untuk itu ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Di satu sisi, saudara, kita memiliki kepastian keselamatan justru karena penebusan itu. Di sisi lain, kita adalah miliknya. Dengan menebus kita, Yesus menjadikan kita miliknya. Oh, betapa mahal nilai atau harga keselamatan kita. Penebusan Kristus. Nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan betapa mulia pula kita menjadi miliknya. Oleh karena itu, marilah kita mengasihi Dia. Setia kepadanya. Mengasihi Dia. Setia kepadanya. Mengasihi Yesus Kristus dan setia kepada Dia sampai akhir hayat kita, sampai hembusan nafas yang terakhir. Yang ketiga, saudara, Yesus Sang Mesias memberikan teladan untuk kehidupan bersama. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagai para pengikutnya, saudara, sebagai kaum tebusannya, saudara, sebagai miliknya, saudara, kita dipanggil untuk melayani. Bukan untuk menguasai orang lain, bukan untuk memuaskan will to power, kehendak untuk berkuasa, melainkan dengan rendah hati melayani sesama, seturut dengan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Dengan jalan itu, saudara, kita meneladani Dia, kita menghayati, kita menghidupi, kita menempuh jalan dari apa yang kita namakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Mari saudara, kita hayati masa prapaskah dengan
keyakinan, percaya, kesetiaan, ketaatan dan kasih kepada Dia, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup.